Anda kembali bersama kami pemirsa dalam IDX Market Opening, dan pada pagi hari ini saya ajak Anda untuk menyimak sejumlah emiten update yang kami highlight pemirsa pada pagi hari ini. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Yang pertama, penjualan batubara dan emas United Tractor atau UNTR tumbuh positif 59,42% month on month di Januari 2021. Kemudian ada penjualan alat berat masih dari United Tractor tumbuh 159% secara month on month atau 215 unit di Januari. Dan yang ketiga ada Surya Semesta Internusa SSIA dapat peringkat triple B plus dari Pevindo. Kami akan meng-highlight pemirsa secara fundamental adalah UNTR di mana kinerja Kamis 4 Maret 2021 naik. Oke, kami koreksi ya, tertekan 1,87%, 22.350. Year to date-nya positif 19%. Per-nya 13,9 kali, market cap-nya 83 triliun rupiah. Masih terhubung bersama dengan Bapak Luki Bayu Purnomo, praktisi pasar modal. Pak Luki, ya. Kalau emiten pertambangan batu bara, tapi ini lebih ke alat berat sebenarnya ya, UNTR. Dengan sentimen yang ada mengenai penjualan yang tumbuh positif, kemudian juga penjualan alat beratnya yang merek Komatsu ini mengalami kenaikan, tanggapan Anda seperti apa? Pertama, UT saya lihat menjadi satu emiten yang terintegrasi dengan bukan hanya terhadap usaha di bidang alat berat, distribusi alat berat, tetapi memang ada kaitannya dengan hasil tambang seperti batu bara dan transport untuk mining transport. Nah, untuk itu UT yang saat ini berada di angka 22.350, saya kira dapat mengalami pelemahan oleh karena memang UT telah mencapai rata-rata level tertinggi, tetapi pelemahan yang terjadi itu masih bersifat temporer karena angka UT secara level di angka 22.100. Nah, untuk itu UT masih cenderung menguat untuk jangka menengah dan jangka panjang. Lebih jauh daripada itu, menguatnya harga dunia di angka 60 US dollar per barrel itu dapat memberikan stimulus sentimen terhadap beberapa barang tambang lainnya, antara lain batu bara, kemudian nikel, kemudian baja, hingga harga emas itu sendiri. Nah, untuk itu ke depan UT dengan performance kinerja ekspor itu menjadi salah satu aspek kata kunci untuk peningkatan fundamental, karena mayoritas mitra kerja UT atau produk serapan dari hasil produk UT itu diserap oleh asing, dan ini menjadi momentum sebenarnya di UT ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Momentum karena harga minyak dunia mengalami kenaikan. Minyak dunia menurut Anda trennya masih akan berlanjut tidak Pak Luki? Saat ini berada di kisaran angka 60 US dollar per barrel, artinya angka tersebut masih cenderung menguat untuk menguji level 71 US dollar per barrel hingga pertengahan tahun ini, karena kita lihat tentu dari aspek ekonomi Amerika sendiri saat ini memang sedang mendorong optimalisasi kinerja pendapatan PDB-nya. Nah, pendapatan PDB itu diperoleh dari kontribusi ekspor impor, terutama untuk harga minyak dunia, karena Amerika adalah negara dagang, bukan negara produksi minyak. Nah, untuk itu ini kesempatan sebenarnya bagi Joe Biden dan jajarannya untuk mengatur ulang bagaimana kinerja bilateral ekonomi kepada negara-negara mitra dagang, dan kebetulan Indonesia adalah negara mitra dagang Amerika yang paling strategis, karena Indonesia adalah negara penghasil sumber daya alam. Baik, kalau supportnya di 22.100, kita bisa berharap UNTR ini ada peluang naik ke posisi berapa, Pak? Target UNTR ini ada di angka 23.500 hingga 24.100. Itu adalah level optimal untuk UNTR. Baik, di posisi berapa? Entry point ada di angka 22.000. 22.000 ya, level psikologis. Ada support di... Oh, berarti belinya di 22.100 sampai 22.000, Pak? Iya, betul. Cut loss-nya di posisi berapa? Cut loss-nya ada di angka 21.150. Itu adalah level 21.000. 21.000 ya? Baik.
sebentar, Pak Luki, saya bingung. Untuk belinya di 22.000 begitu ya. Kemudian supportnya di 21.000, resistennya. Ya, maksud saya ada di angka 20.150. Itu adalah level Cut loss. level cut loss. Baik. Ya, Pembelian bisa di posisi 22.000. 22.000. Ya. Oke, targetnya bisa ke 23.500 sampai dengan 24.100. 25.000. Oke, itu dia rekomendasinya untuk UNTR yang menjadi highlight kami. Tapi kalau berbicara mengenai sentimen harga minyak, ini kan biasanya mendorong komoditas lain seperti batu bara juga mengalami peningkatan. Selain UNTR, ada tidak yang menurut Pak Luki juga cukup prospektif? Yang cukup prospektif itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sektor pertambangan. Nah, sebut saja PTBA. PTBA berhasil menguat. Kemudian selain PTBA, Timah, Tins, kemudian itu kita bisa melihat ANTM atau Antam, walaupun saat ini sedang mengalami koreksi, tetapi itu menjadi momentum baik untuk Antam karena emas yang berada di atas 1.800 US dollar per troy ounce. Pada kisaran tersebut sebenarnya bukan harusnya dilihat sebagai emas itu mengalami koreksi, tetapi justru emas sudah mencapai teritori level support dan itu menjadi momentum untuk emas mengalami reversal. Nah, kemudian selain daripada itu kita bisa melihat turunan lainnya emiten-emiten seperti Medco dan Alnusa yang mayoritas di antara mereka bergerak di sektor pertambangan dan turunan sektor pertambangan. Dan yang terakhir adalah perusahaan gas negara yang memang tidak berhubungan langsung dengan sektor pertambangan khususnya minyak dunia, tetapi itu merupakan satu bagian daripada distribusi energi antara dan gas. Dengan time frame berapa lama untuk PTBA, Tins, Antam, Medco, Yang Pegas? dianjurkan untuk kali ini karena kita masih berada di awal tahun ya, kalau kita lihat Januari, Februari, Maret dan kita masuk kepada 3 bulan pertama, ini anjuran untuk jangka pendek paling tidak hingga akhir bulan Maret. Akhir Maret berarti memang hanya trading ya? Untuk jangka pendek. Ya. Untuk jangka pendek memanfaatkan momentum harga komoditasnya juga ya Pak Luki ya? Ya, ya. Oke, itu dia sekilas pemirsa informasi mengenai komoditas batu bara maupun juga logam serta ada juga yang berupa energi begitu ya. Dan saya ingin mencermati pada pagi hari ini pembukaan perdagangan pemirsa dan juga Pak Luki, di mana indeks harga saham gabungan benar dibuka di teritori masih melanjutkan pelemahan, turun sekitar 0,65% atau 41 poin di 6.248. Mas Luki, bagaimana menanggapi pembukaan turun 0,63%? Masih pelemahan yang temporer dan wajar? Ya, artinya masih relevan dengan diskusi kita sebelumnya bahwa dengan pelemahan ini kita telah menyampaikan kesimpulan diskusi adalah 6.240, artinya saat ini berada di angka 6.248 itu sangat dekat dengan 240 dan indeks masih cenderung dapat melemah atau menguji level. Baik, mencoba untuk menguji level support dari Pak Luki tadi di 6240, sekarang di 6254. Kalau berhasil break di 6240, kemungkinan support selanjutnya di posisi berapa? 6240 angka terdekatnya adalah 6.200 karena 6.200 itu dapat dikatakan bottom line. Oke. Bottom line itu sesuai atau pricing ya dengan beberapa keadaan-keadaan saat ini. Seperti PDB kita yang masih mengalami kontraksi minus 2,07%. Kemudian tantangan terhadap PDB tersebut rupiah masih tertekan. Kemudian dari tantangan tersebut kita lihat 7 days repo rate juga kemarin mengalami penurunan 0,25 poin. Nah, untuk itu adalah angka optimum yang paling dekat untuk indeks harga saham gabungan. Terutama untuk hari ini ada di angka 6.200 sebagai bottom line. Baik, 6.200 sampai dengan 6.240 sampai 6.200 adalah supportnya, resistennya 63 sampai dengan 6360 ya. Ya. Untuk Ya. indeks harga saham gabungan cenderung masih akan koreksi temporer atau koreksi sementara.
Baik, Mas Luki, kalau begitu saham pilihannya untuk pagi hari ini apa saja? Tentu yang pertama itu saya ingin highlight big caps terlebih dahulu, yaitu BCA dan Astra. Kemudian saya highlight untuk mid cap itu adalah XL, kemudian yang small cap adalah Sido. Nah, mengapa saya diversifikasi menjadi 3 kategori kapitalisasi? Karena memang dalam situasi tingginya volatility ini kita harus melihat diversifikasi ini sebagai salah satu alternatif untuk mengelola portofolio. Oke. Astra, XL, kemudian BCA, dan Sido itu menjadi 3. Baik, jadi nggak ditempatkan di satu keranjang blue chip gitu. Small dan cap-nya juga ada yang menarik ya. Ya. Oke, nanti akan kita bahas strateginya gimana XCL, Astra, BBCA, dan Sido. Mengingat saya sempat lirik tadi ya, BBCA masuk dalam deretan top gainers tampaknya. Kita jeda dulu, Pak Luki. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.